Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majlis ilmu yang mudah-mudahan insyaallah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini seperti biasa di hari Rabu kita akan kembali mendalami satu tema besar yang wajib kita pahami, yaitu Asmaul Husna, yang mudah-mudahan dengan kita memahami nama-nama agung dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan lebih bisa selain memahami, tentu kita tambah khusyuk dalam beribadah, tambah mengagungkan Rabbul Alamin, dan tambah keimanan kita tentunya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentu mudah-mudahan sampai kepada kita ya umatnya yang semoga mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita memasuki tema lanjutan dari Asmaul Husna, yaitu Al-Quddus. Al-Quddus adalah Maha Suci, dan kesucian Allah yang kita pahami saat ini adalah terbebas dari kekurangan, terbebas dari sesuatu yang memang mendegradasi dari kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau kita memahami Asmaul Husna, yang ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mengaplikasikan semua yang kita pahami Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita di dalam majlis ini, dan kita doakan guru kita Ustaz Al-Jambari, Allah berkahi, Allah jaga dalam semua perjuangan dakwah beliau. Amin. Dan kita bersyukur tentunya karena selalu ditemani oleh beliau dalam majlis ilmu tiap hari Rabu dan Kamis. Karena memahami agama ini tentu butuh guru ya, dan kita jazakallah khairan Ustaz yang selalu mendampingi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan amal yang terbaik kepada beliau, memberikan balasan dari amal terbaik yang kepada beliau ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita akan mendalami sebuah tema tadi yang saya sebutkan tentang Al-Quddus ini. Dan apa yang sudah disampaikan di beberapa hari yang lalu, dulu ada kaitannya semua yang jangan sampai kita lupakan ya. Dari mulai tadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian kemarin Al-Malik, dan sekarang Al-Quddus. Gimana kabarnya Ustaz pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bibarakati doaikum. Luar biasa ini. Baik Ustaz, kita mulai saja kajian tentang Al-Quddus ini. Tayyib. Falyatafadhal mashkur. Syukran, jazakumullah khair. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah
hadirat, satu-satunya manusia yang selalu senantiasa mensucikan Allah dan tidak pernah mempersekutukannya dengan apapun, bahkan jauh sebelum ketika beliau dijadikan nabi. Dialah satu-satunya pria yang dielu-elukan, didambakan, dicintai oleh begitu banyak laki-laki. Dan dia adalah satu-satunya pria yang seringkali disebut-sebut namanya oleh begitu banyak wanita, tetapi tidak ada pria yang cemburu. Dialah Rasulullah Muhammad SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi ini izinkan Al-Fakir untuk kembali berbagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keagungan dan keindahan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadirkan. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa masuk ke dalam sebuah akhlak yang terus-menerus tidak boleh kita tidak menghadirkannya, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Suci, yang tidak boleh ada sesuatu pun yang disandingkan dengan beliau. Nah, berharap pagi ini kita bisa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan, gitu, dengan kondisi di mana tatkala kita memahami bahwa nama yang Allah miliki, sifat yang Allah miliki, ini betul-betul kudus, suci dari segala kekurangan, aib, kesalahan, dan setiap makhluk sebagaimana kita diciptakan oleh Allah SWT bisa merenungi dari nama Al-Quddus ini dengan mensucikan diri dari syirik, dari bid'ah, dari kemunafikan, dan dari maksiat. Dan inilah yang kemudian diantara merenungkan nama dan sifat Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan, dan artinya Allah sangat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Mari kita lihat beberapa pendalilannya ketika kita sering menggunakan surat 59 ayat 20-an yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang menyatakan Al-Quddus di ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Assalam al-mu'min al-muhaimin azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan. Pada keseharian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Allah satu-satunya yang tidak boleh kita sandingkan dengan apapun. Karena seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz ana, tetapi ada kala di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz nahnu ketika menyebut aku dan kami. Orang-orang orientalis menyatakan bahwa, loh, katanya orang Indonesia ini monotheism, tapi kok pada terjemahannya ternyata Allah pun menerjemahkan dalam menyebut namanya adalah dengan nahnu. Nah, ini yang perlu kita
punya pengetahuan untuk mengcounter atau memberikan satu pemahaman tidak hanya kepada mereka, tapi kita dulu yang harus kemudian memahami supaya tidak keliru di dalam menerjemahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempresentasikan dirinya. Yang pertama mari kita lihat di dalam surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Monggo kalau ada jamaah yang ingin mendapatkan pahala tilawah dari Al-Quran yang kemudian pahalanya di bulan Muharram ini menjadi sangat luar biasa. Ada yang mau fastabiqul khairat, mau baca ayat ini, surat 20, surat Thaha, ayat yang ke-14, tafaddal atau tafaddali. Boleh Ude. Assalamualaikum. Mangga teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Masya Allah. Udah Ude ayat 14. Nuhun bisa. Di situ Allah SWT menyatakan dengan bahasa aku. Aku berarti dengan kesendiriannya. Ini Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah SWT menyebut dirinya dengan Allah. Jadi nama aslinya Tuhan kita itu adalah Allah. Gitu ya. Jadi Allah menyebut bahwa dirinya adalah Allah. Allah proclaims that He is Allah. Allah menyatakan bahwa aku ini adalah Allah. Kemudian diiringkan dengan satu statement yang sangat luar biasa. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang pantas, yang berhak untuk disembah kecuali aku. La ilaha illa ana. Illa ana. Kecuali aku. Allah SWT menyatakan dirinya dengan kemahatunggalannya. Ini yang kemudian kita pelajari di awal bahasan tentang Asmaul Husna series ini. Kita tahu bahwa Allah SWT ketika menyampaikan tentang dirinya itu di ayat ini ada kesungguhan. Innani anallah. Ya. Maka Allah SWT menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi kalau kita ditanya, Tuhan kita itu siapa? Kita dengan tegas menyatakan, Allah saja menyatakan dirinya adalah Allah. Masa kita bilangnya Tuhan? Masa kita bilangnya yang di atas? Masa kita bilangnya yang maha mengatur dan seterusnya? Meskipun boleh ya. Artinya dalam beberapa kesempatan kita boleh-boleh saja mengatakan yang di atas, yang maha kuasa, ya itu boleh. Tapi kalau kita kepingin memahami bahwa Allah itu sejatinya namanya ya Allah, karena Allah sendiri menyebut namanya adalah Allah. Dan di dalam keakuannya Allah SWT menyatakan dengan sangat tegas, innani anallah. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak, tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali aku. Nah, kemudian fa'budni, maka menjadi hambalah kepadaku. Maka tidak ada yang selain Allah kecuali hamba. Ya, selain Allah adalah hamba. Maka kita, posisi kita adalah hamba. Hamba Al-Quddus. Maka kita ini, saya hampir nggak nemu tuh. Ada orang yang pakai nama Abdul Quddus gitu, nggak ada ya, jarang ya, karena pasti manusia ini rasanya kayak nggak pantas gitu ya kalau ada yang namanya Abdul Quddus, padahal boleh ya, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Salam, Abdul Rahim gitu ya, banyak bahkan. Tapi Abdul Quddus saya belum pernah ketemu sama orang yang bernama Abdul Quddus gitu ya, karena mungkin karena kenistaan kita memposisikan diri di hadapan Allah SWT itu tidaklah pantas rasanya untuk menghadirkan
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pola itu, seorang tabi'in namanya Muhammad bin Wasi'. Beliau menyatakan rahimahullahu taala, seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dosa-dosa kita dalam bentuk bau busuk yang menyengat keluar dari tubuh kita sesuai dengan banyaknya dosa yang ada pada diri kita, maka tidak akan ada orang yang mau mendekat dengan kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memunculkan maksiat-maksiat yang kita kerjakan dalam bentuk bisul yang bernanah di wajah kita, tidak akan ada orang yang mau kenal dengan kita. Alhamdulillah Allah SWT tutup aib kita. Allah jauhkan kita, yang ditampakkan hanya kebaikan-kebaikan kita saja. Maka siapakah kita yang kemudian merasa bahwa tidak butuh kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala dengan maha sucinya menghadirkan bahwa begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddus, Azizul Hakim. Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Dan penyandingan maha perkasa lagi maha bijaksana itu karena kemahasucian Allah. Karena Allah itu mutlak, Allah itu sendiri, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Karena Allah suci dari pendamping. Allah itu tidak butuh kepada sesuatu. Maka Allah Al-Quddus. Yang kemudian membuat kita memahami bahwa betapa agungnya Allah SWT dengan Al-Quddus ini. Maka yang menunjukkan sifat Allah, Allah itu terbebas dari anak dan tandingannya. Sebagaimana Allah SWT di dalam surah Al-Ikhlas menyatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bayangkan kalau Allah SWT punya anak, kemudian Allah pensiun, anaknya nunggu Allah mati dulu, baru kemudian Allah digantikan sama anaknya. Dengan sifat kekanak-kanakannya, dia akan bermain-main dengan keputusannya. Na'udzubillah min dzalik. Hancur bener negara kita, dunia kita ini, kehidupan kita ini, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala punya anak, dan anak Tuhan atau anak Allah yang kemudian mengelola alam raya ini. Maka dalam pemahaman yang berbeda, kata nahnu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nahnu. Beberapa ulama menyatakan bahwa kata nahnu ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat jamak untuk menandakan dirinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam konteks yang awal difahami bahwa, atau harus dimengerti bahwa Allah SWT menggunakan bahasa nahnu ini li ta'zim, menggunakan kata kami itu untuk penghormatan. Kita contohnya tatkala menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih kita hormati. Karena Allah itu asyakur, Allah itu penuh dengan kesyukuran. Nanti kita akan sampai kepada nama itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai zat yang kemudian memiliki pengaruh terhadap apapun, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rasa hormatnya. Maka kata nahnu tadi bermakna li ta'zim yang pertama. Nahnu, kami adalah li ta'zim, untuk penghormatan. Kita kalau nulis surat dengan ini kami, nama, Dodi, alamat,
ini dan seterusnya. Di bawah ini bermaksud untuk anu bla 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 segala macam. Demikian kami sampaikan, terima kasih, hormat kami. Padahal yang tanda tangan siapa? Sendiri. Kami dari MKI, itu berarti bukan saya. Yang dimaksudkan adalah kita sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah komunitas. Kita represent, gitu ya. Kalau misalnya saya katakan bahwa saya dari MKI, bahwa saya on behalf, gitu. Jadi itu penghormatan. Yang kedua, para ulama menyatakan bahwa ketika Allah SWT menggunakan kata nahnu, biasanya Allah SWT melibatkan makhluk. Entah malaikat, entah manusia, entah alam, entah apa, dan segala macam. Coba kita lihat. Surat yang kedua, Al-Baqarah, ayat yang ke-155 sampai 157. Ayo, fasabaqul khairat. Siapa yang berkenan untuk membaca? Tafaddal atau tafaddali. Hayakumullah. Silahkan. Ria Ude. Mangga teh. 155 ya, Dek. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami di situ. Yang tadi dibaca ta'ina itu ana. Yang di sini adalah kami. Nahnu. Terusin teh, punten. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, itu berapa makhluk sudah dilibatkan sama Allah SWT? Kalau ketakutan, ketakutan, jiwa, kelaparan, berarti apa? Ada makanan yang makhluk diciptakan oleh Allah SWT. Ketakutan dari makhluk. Dan seterusnya. Lanjutnya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dan kabarkanlah, berarti kabarkanlah itu berarti siapa yang mengabarkan? Ada malaikat yang mengabarkan, ada nabi yang mengabarkan, ada kita yang punya tanggung jawab amanah kerasulan, tapi nggak boleh ngaku nabi. Kita menjalankan amanah kerasulan, tapi kita nggak boleh ngaku nabi. Nanti jadi nabi palsu yang kesekian nanti kita. Terusin teh. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Nuhun teh, nuhun pisan teh. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Jadi jelas ya bahwa Allah SWT dalam surat 20 ayat 14 menyatakan ana dengan kemahatunggalannya dan dengan gagah perkasa Allah SWT menyatakan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi jangan salah pengertian. Banyak kemudian ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarekat yang kemudian menyatakan bahwa aqimis sholata lidzikri, asal kita sudah mengingat Allah, tidak perlu aqimis sholat. Nah, ini dodol ini. Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya saja masih sholat. Beliau ahli tasawuf paling sufi. Siapa lagi yang kita mau tiru kalau Rasulullah SAW saja kemudian tidak mau ditiru, mau niru siapa gitu. Maka ketika kita mengikuti apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya SAW, maka pastikan bahwa kita adalah hamba yang senantiasa memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan ini untuk kemudian kita mengembalikan posisi kita kepada hamba. Kalau tadi Teria membaca bahwa setiap yang mendapatkan musibah, orang-orang yang sabar adalah orang yang senantiasa mengembalikan segala sesuatu yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Dan tidak bisa kita ini kemudian menggunakan logika-logika teknologi, sains, pengetahuan medis kita dengan kemampuan manusiawi
tanpa izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan sesuatu. Ada orang yang sakit nggak perlu diobatin sembuh. Ada orang yang sakit diobatin macam-macam nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang dengan metodologi segala macam yang diiniin, diituin, diapalah segala macam dan seterusnya, ternyata nggak juga sembuh. Terus kemudian menyalahkan Allah begitu. Ini Allah nggak adil sama kita. Ya salah, nggak boleh kita menyatakan itu. Kita harus mengembalikan segala sesuatu yang datang dari Allah harus dikembalikan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI, calon penghuni surga semuanya. Mari kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, ayat ini menyatakan begitu banyak nama Allah yang kemudian di bagian awal saya sudah sampaikan bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melakukan satu penjelasan atau deskripsi yang kemudian sangat luar biasa. Makanya ayat ini dinyatakan sebagai ayat kursi. Dan bukan pada permasalahan apakah Allah Subhanahu wa taala menjadi sama kedudukannya dengan makhluk ketika butuh kursi, maka Allah tidak butuh kursi. Tapi asal tahu bahwa kursinya Allah, kursi yang dimaksud di sini adalah tempat posisi di mana kaki Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Maka jangan pernah mentasbih Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu pun. Kita perlu paham bahwa tidak boleh kita mentasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau Allah bilang bahwa kakinya, tangannya, tidak boleh kita kemudian menyerupakan ya kaki yang dimaksud itu dengan kaki makhluk. Contoh misalnya, kita bilang kaki, gitu ya. Kaki itu bisa kaki tripod, bisa kaki monopod, bisa kaki meja, bisa kaki kursi, yang modelnya macam-macam. Bisa kaki kita, gitu ya. Ketika saya katakan kaki yang indah, wah itu langsung kebayang tuh. Tumit yang dalam, kemudian dengan bulir bentuk betis yang Masya Allah, penuh berisi. Kalau saya katakan kaki yang kokoh, maka dengan membayangkan kita kaki yang kokoh itu teman-teman dari bodybuilder gitu ya. Tapi kalau dikatakan ini kaki kesebelasan gitu ya, seperti kakinya pemain bola gitu dan seterusnya. Nanti kalau saya katakan kakinya Gilang Dirga gitu, orang langsung menuju wah ini gede banget kakinya dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian yang tidak boleh kita menyetarakan Allah SWT ya, yang kursinya itu adalah tempat kaki Allah SWT, itu disamakan dengan apa yang kita pahami. Maka Allah yang tidak ada Rabb yang boleh disembah kecuali Dia. La ilaha illahu ya. Wal hayyul qayyum, yang tidak tidur gitu, yang hidup dan menghidupkan, yang kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, independen, istiqlal. Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Maka dikatakan di sini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, tidak ada yang tertinggal dari apa yang ada di dunia dan apa yang ada di langit. Malaikat, kalau kita pelajari ayat keempatnya surah At-Tariq, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, dan pada setiap segala sesuatu itu pasti ada penjaganya. Ketika kita perhatikan 3 ayat pertama surah At-Tariq itu, Allah SWT bicara tentang sesuatu yang makrokosmik. Dan ketika Allah SWT bicara tentang ayat yang kelima, 6, dan 7, Allah SWT bicara tentang mikrokosmik. Subhanallah.
Kalau Al-Quddus ini kemudian menguasai makrokosmik dan menguasai mikrokosmik, maka dialah Tuhan yang sejati. Kalau kita pelajari surah At-Tariq, surah 8 berapa? 86. Ya. Kita baca di 7 ayat pertama itu. Allah SWT membentangkan alam raya ini dan kemudian Allah SWT menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsakib. Allah SWT membentang langit itu demi langit dan demi tarik. Wa ma adraka mat-tariq. Apa tarik itu? An-najmu tsakib, bintang yang berekor. Dan itu Allah SWT bentang di alam raya itu kita melihatnya an-najmu tsakib. Kemudian Allah SWT nyatakan dengan media plasma, yaitu malaikat yang berada di antara makrokosmik itu sampai ke bagian yang sampai kepada bumi. Dan kemudian kalau kita bentang pakai visual zoom out, zoom in gitu ya, itu zoom outnya gede banget sampai ke makrokosmik yang konstelasi bintang begitu luar biasa. Maka itu dikuasai oleh Allah SWT. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap segala sesuatu pasti dijaga oleh Allah SWT sampai kepada bagian yang terkecil. Kemudian tiba-tiba Allah SWT dari bicara tentang makrokosmik, Allah SWT mengerucutkan pada bagian yang mikrokosmik. Falyanzuril insanu mimma khaliqa. Maka adakah orang memperhatikan bagaimana manusia diciptakan? Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang dikeluarkan dari tulang sulbi spermatozoidnya. Kemudian sel telurnya atau ovumnya itu datang dari tulang pedang-pedangan. Nah, ini perlu dikonfirmasi sama dokter Vicky nih, dokter Niza nih. Bener nggak tuh posisinya sel telur sama sel sperma itu yang spermanya dari tulang sulbi, kemudian posisinya dari tulang pedang-pedangan. Bener nggak tuh dokter Vicky? Ada dokter Vicky nggak? Ada dokter Niza nggak? Bener nggak posisinya? Kenapa Allah SWT menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa? Khuliqa mimma indafiqa. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dari air yang terpancar, dari mani, dari spermatozoid dengan sel telur, ovum. Yang pria dari spermatozoid, minum fortis atau enggak minum fortis. Gitu. Maka kemudian sel telurnya dibuahi atau tidak dibuahi, muncul dari pedang-pedangan, kemudian terjadilah pembuahan. Dan seketika itu sepersekian nanosecond, coba tolong tanyakan ke oksigen mana saja. Ke dokter spesialis bidan dan kandungan, itu Masya Allah, tabarakallah. 2 bulan 2 pekan. Gitu ya, 8 minggu. Itu kemudian Allah SWT menjadikan dari sel spermatozoid yang 1.300.000 sekali semprot itu pada usia umur 30-an, maka kemudian mereka berlomba-lomba menuju kepada sel telur, melewati terus tuh jalan rahim dan seterusnya, sampai kemudian mereka berebut untuk kemudian masuk ke sel ovum. Maka satu saja berhasil masuk, Allah takdirkan satu saja, maka seketika itu ovum punya self defense mechanism yang begitu menutup diri dan kemudian menjaga satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sel spermatozoid yang paling tangguh ini. Dan kita sudah berjuang sebegitu luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sampai saat ini terjaga dengan karunia Allah Al-Quddus. Maka ketika itu sepersekian nanosecond Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari sel inti kemudian membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16. Jadi 32, jadi 64, jadi 15, jadi 256 gitu. Jadi berapa tera, berapa maksimal, Allahu Akbar. Dan kemudian 8 pekan menjadi jantung. Ada bagian tulang belakang yang terbentuk, ada kulit, ada saraf, ada susunan
selaput lendir, kemudian otak, dendrit-dendritnya terkembang dari sini. Ada yang kemudian jadi usus, nyambung ke perut, nyambung jadi paru-paru, nyambung jadi tulang rusuk, nyambung jadi tulang-tulang, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Allahu Akbar. Allah yang menguasai ini semua, dan kemudian tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah SWT. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan kita dan di belakang kita. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu baru yang kita ketahui, belum lagi kita bicara tentang jasad nerik, jasad renik, fitoplankton, dan seterusnya. Maka semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Jumu'ah tadi saya katakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddus azizul hakim. Mana air sama ibu sama ini dong. Mungkin habis nguras ngosek. Sampai pateni Mbak Ren, ngomong Mbak Ren. Krungu kabeh. Maka subhanallah. Pujilah Allah karena nama dan sifat yang sempurna ini sebagaimana Allah SWT perintahkan. Dalam surah Al-Isra. Qul Allahu awidhu ar-Rahman. Sudah dinyatakan di sini oleh Allah SWT bahwa Qul Allahu awidhu ar-Rahman ayyama tad'u falahu asmaul husna. Jelas dinyatakan di sini wala tajahar bisolati. Jangan mengeraskan suara dalam salat. Dan jangan juga merendahkannya, cari jalan tengah di antara kedua itu. Makanya akhlak kita salah satunya kalau sedang membaca Al-Quran, ada orang yang kemudian sholat, maka pelankan suara bacaan Al-Quran kita. Yang mentang-mentang kita bacaannya bagus gitu, kemudian seolah-olah sum'ah banget gitu, pengen didengar sama orang. Padahal itu di tempat umum dan ada orang lain yang juga bisa jadi dia belum sholat sunnah, bisa jadi dia menegakkan itu. Ini main pegang Quran, dibacaan kenceng-kenceng itu, ngapain? Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan itu. Salah satu akhlak. Maka dikatakan segala puji bagi Allah yang tidak punya anak, tidak punya sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba mensucikan Allah ini bentuknya adalah tetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Allah tetapkan. Begitu pula hendak ia menafikan atau meniadakan yang Allah nafikan. Sama halnya ketika Rasulullah SAW menetapkan atau meniadakannya. Dalam surah Asy-Syura ya, ayat 11 dikatakan bahwa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan kamu bagian dari jenis kamu sendiri, dan pasangan-pasangan yang terdiri dari binatang ternak, pasangan pula. Dijadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Perhatikan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia maha mendengar dan maha melihat. Maka sucikan hati kita dari sebuah konsekuensi mengimani nama Allah ini, sehingga bersih hati dari kesyirikan, kemunafikan, riya. Begitu pula membersihkan lisan dari dusta, dari kata-kata kotor. Begitu pula menjauhkan dari pandangan khianat, menjauhkan dari perbuatan bid'ah.
Karena nama Al-Quddus ini berarti mensucikan dan membersihkan, sehingga hal-hal tadi adalah perlindungan dari nama mulia yang disebut tadi. Jadi jangan pernah nyari sohor, jangan pernah mencari tepuk tangan orang, kita akan kecewa. Kok nggak banyak yang nonton ya? Kok nggak banyak yang ikut ya? Kok nggak banyak yang denger ya? Seolah-olah popularitas itu kemudian menjadi bagian yang mulia buat kita. La, wallah, tidak, sungguh tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan ini betul-betul untuk Allah, maka kita tidak akan pernah peduli kepada siapapun, mau yang nonton banyak, mau yang ikut banyak, mau yang dengerin banyak, lakukan saja untuk Allah. Ini yang kemudian kita harus melakukan begitu banyak hal, di antaranya hindari hal-hal yang syirik dan yang baru, yang kira-kira kalau kita mengerjakan semua apa yang Rasulullah SAW kerjakan, nggak kuat kita, nggak sanggup kita ngikutin apa yang Rasulullah SAW kerjakan, tuh nggak ada yang sanggup kita. Coba dari mulai bangun jam berapa Rasulullah SAW? Besok nih kita bahas nih tentang Rasulullah SAW. Dari mulai bangun pagi, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau lakukan, ibadah apa yang beliau lakukan. Coba kita niru. Nggak pernah kuat kita, nggak akan bisa sama kita, nggak akan pernah bisa duplikasi Rasulullah SAW itu. Nggak mungkin kita. Itu saja sudah membuat kita nggak kuat. Apalagi bikin yang baru. Apalagi bikin syariat-syariat yang nggak ada contohnya. Mengikuti Rasulullah SAW yang sudah jelas cekro welo-welo kalau orang Jawa bilang. Itu saja kita kesulitan mengikuti. Lu ini malah nambahin yang baru lagi. Nggak usah ngarang deh. Agama Islam ini nggak butuh tambahan-tambahan, nggak butuh kreativitas. Kita cuma ditulis copy paste saja. Maka tidak ada seseorang yang menjadi mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tidak ada seseorang yang hebat kecuali Allah hebatkan. Tidak ada orang yang kemudian menjadi luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan keluar biasaan itu kepadanya. Jadi apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulullah SAW sampai saat ini tidak ada yang baru. Tuhannya dari dulu itu juga. Ayatnya cuma itu juga. Rasulnya dari dulu ya dia juga. Nggak ada tambahan, nggak ada apa. Terus tiba-tiba ada orang yang kemudian memahami agama ini dengan keliru. Dapat dari mana, bos? Nggak boleh. Maka dalam surah Al-Kahfi ini jelas ya, dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti ini. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu cuma Tuhan yang satu. Kemudian dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Bukan karena muharram loh ya, karena Allah. Maka dikatakan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini Muharram saatnya kita banyak melakukan pertobatan. Dalam surat yang ke-3 ayat yang ke-153, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang bertakwa itu bukan orang yang enggak punya salah. Kita bukan orang yang maksum. Kita adalah orang yang kemudian ketika melakukan kesalahan, orang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat 3. Boleh dibaca dari 133-nya. Uiddat lil muttaqin. Apa itu yang uiddat lil muttaqin? Dikatakan ajannah arduhas samawati wal ard. Jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Jangan dibayangkan sempit ya. Arduhas samawati wal ard itu berarti langit dan bumi ini, Allahu Akbar, kita ke langit yang pertama saja itu jaraknya menurut astronom sekitar 200.000 parsek. Kita Milky Way ini ke Andromeda yang paling dekat saja 400.000 parsek. Satu parseknya 1,37 triliun kilometer cahaya. Yang per detiknya, satu detiknya itu
cahaya itu tempuhannya jaraknya sekitar 300.000. Dan kita dengan langit pertama atau tempat-tempat dihamparkan bintang-bintang itu jaraknya sekitar 200.000 parsek. Dan ketika Allah SWT berada di Arsy, Rasulullah SAW berada di Baitul Ma'mur, itu saja Allah SWT menguasai 7 petala langit. Dan kemudian Rasulullah SAW dalam satu kitab Dardir itu dikatakan jarak antara Allah SWT di Arsy-nya dengan Rasulullah SAW yang ada di Baitul Ma'mur itu jaraknya 40 hijab. Yang satu hijabnya antara bumi dan langit. Allahu Akbar. Nggak sanggup ngitung kita. Itu kalau dimasukin angkanya, dikalikan 1,37 triliun kilometer cahaya kali 40 kali 200.000, karena per petala itu 200.000. Gitu. Itu baru rekaan ya. Itu saja sudah langsung komputer kita atau kalkulator kita. Kok bisa Ustaz? Iya, eksponensial, nggak terhingga sudah. Maka Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama orang yang bertobat dan senang sama orang yang mensucikan diri. Perbanyak istighfar. Maka kalau kita disuruh istighfar itu berarti banyak kotoran. Tidak hanya bicara tentang kotoran batin seperti syirik, munafik, pelit, hasad, dengki, dusta. Ya, kotoran yang seperti ini harus dibersihkan. Ketika Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 17 itu menyatakan bahwa sungguh tobat di sisi Allahnya, tobat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, seperti yang saya tadi katakan bahwa orang seperti kita ini bukan orang yang maksum. Kita adalah orang yang senantiasa begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Akan tetapi kemudian Allah SWT melihat kita sebagai orang yang bertakwa. Yaitu orang bertakwa seperti apa? Ayat 153-nya surat 3 tadi. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Jadi dengan semua kesalahan yang kita lakukan, baik itu kesalahan yang sifatnya dolim ataupun fahisyah, kita langsung ingat Allah, istighfar kita. Maka perbanyak istighfar. Tapi jangan juga sotoy. Kalau Rasulullah SAW dikabarkan, beliau itu menyatakan bahwa aku dalam satu majelis beristighfar itu 100 kali. Jangan kemudian kita menyatakan 100 kali mah cetek Ustaz, 2 menit juga nggak sampai itu. 100, saya mau udah biasa. Sama istighfar mah lebih banyak dari itu. Seolah-olah kita lebih jago dari Rasulullah SAW. Lah, jangan. Kita lakukan saja sebanyak-banyaknya. Kita nggak usah hitung. Kalau kita mau hitung-hitungan sama nikmat Allah saja, la tuhsuha. Nggak mampu kita. Maka kotoran yang kedua, yang lahiriah, yang nampak. Nah ini ada 2 macam. Ya. Nah cara membersihkannya adalah tekad yang kuat untuk meninggalkannya, segera menutup keburukan dan kebaikan. Maka tobat itu kata Imam An-Nawawi, tinggalkan, jauhi, tobati. Tobati dengan cara apa? Jauhi. Kalau misalnya urusannya sama maksiat ya, ganti circle. Yang tadinya belum ngaji sama MKI, ikut pengajian MKI. Yang tadinya belum masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar, masuk ke dalam pemahaman yang benar. Yang tadinya nggak kenal sunnah, kenali sunnah. Tapi juga jangan kemudian merasa paling sunnah sendiri. Belajar yang benar, nggak usah ngerasa paling benar. Dah gitu aja. Jadi ketika diminta oleh Allah SWT untuk mendirikan sholat ini di kedua tepi pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam, yaitu subuh dan maghrib. Sungguh perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Ya. Inna hasanat, ya, dikatakan yudhibna syai'ah. Dan ini peringatan buat orang-orang yang sadar, yang ingat kepada Allah SWT. Dikatakan bahwa
dzalika dzikra lidzakirin. Dan dikatakan oleh Allah SWT, wasbir fa innallaha la yudhi'a, tidak menyia-nyiakan ya ajral muhsinin, pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan yang pagi ini, saya nggak tahu ada bagian yang kemudian bisa kita pahami nggak? Karena kotoran lahiriah berupa maksiat dalam keadaan dipaksa, maka ini bagian yang kemudian kita bisa lepaskan dari kesalahan kita, ya, karena dipaksa. Ya. Maka sebagai penutup, ingat bahwa setiap ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini akan membersihkan hati dan mendatangkan keberkahan, sedangkan setiap maksiat pada Allah dan Rasul-Nya akan mengotori hati dan membuat seseorang merugi. Kita sama-sama mohon sama Allah SWT, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kesyirikan, kemunafikan, riya, dan bersihkanlah lisan kami dari dusta, serta anggota badan kami dari perbuatan keji, maksiat, dan khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Amin. Ya mujibas sa'idin. Begitu Ustaz Khalis, mudah-mudahan jadi bagian yang insya Allah kita semua memahami bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, jadi yang terbaik, biar Allah saja mengerjakan sisanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis, supaya tafadhal masykur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dua yang nyala. Monitornya mungkin bisa dimatiin. Izin mau nanya Ustadz. Tafadhali. Tafadhali ya. Ada dua sih sebenarnya, tapi satu Iya. dulu deh. Masya Allah. Terkait ini ketahuitan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukum terhadap orang gitu ya yang menyampaikan salam, 3 salam? Kan kita sering kalau dengar tuh kalau pidato tuh pejabat suka salamnya 3 tuh. Habis assalamualaikum, terus salam sejahtera, terus apa, terus bahkan sampai 5 salam gitu kan. Itu gimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Kita bicara dari sisi Islam ya. Kalau kita dari Islam, maka cukupkan bahwa Islam ini adalah bagian yang kemudian setiap kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah SWT sampaikan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah salam yang menyeluruh. Dan harus difahami bahwa Islam ini adalah agama universal. Makanya Rasulullah SAW itu disebut innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menebar rahmat dan memperbaiki akhlak. Dan ketika begitu banyak penjelasan tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan, itu betul-betul begitu banyak inspirasi. Michael Edgard meletakkan Rasulullah SAW di posisi yang paling tinggi, sementara beliau belum berislam, gitu ya, dalam buku 100 orang yang berpengaruh, gitu ya. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang tidak mencukupkan dengan Islam? Maka ya kita husnuzon saja. Mungkin dia belum gabung sama MKI itu. Mungkin dia belum belajar tuh sama Tuan Guru Suparman Fajar. Mungkin dia belum kenal sama Ustadz Sahal tuh. Belum kenal sama Ustadz Khairul Anam. Belum kenal sama Babi Haikal tuh. Yang tidak pernah menggunakan salam selain ya memang cuman
salam itu saja. Rasulullah SAW yang kita muliakan, contoh yang beliau berikan dengan segala kemuliaan yang kita cukupkan kepada beliau, contoh terbaik itu, beliau cuma pernah menyatakan bahwa assalamualaikum manittaba'al huda. Semoga keselamatan kepada kalian yang menerima hidayah. Itu saja yang Rasulullah SAW lakukan untuk orang yang di luar Islam. Jadi ketika dia menerima hidayah, maka dia selamat. Ketika dia tidak menerima hidayah, maka dia tidak selamat. Maka kalau kita ngobrol nanti ujung-ujungnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai juru selamat, nanti dimarahin sama orang lain kita. Kan nggak lucu, Muhammad Kristus gitu kan nggak lucu ya. Muhammad Kristus SAW. Padahal kalau kita bicara bahasa Yunani, Kristus tanya Bapak Haikal deh. Bacaan beliau kan banyak tuh. Kristus itu apa? Kristus itu adalah sang juru selamat. Maka apakah ketika kita lihat dalam literatur kita, Nabi Isa alaihissalam bisa memberikan syafaat? Nggak bisa. Cuma Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat. Maka ketika lari ke nabi-nabi yang begitu banyak saja, kita tidak pernah punya kemampuan, mereka tidak ada yang kemudian bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau dikatakan secara hukum gimana? Salah ya salah kalau dari lihat secara Islam mah gitu. Maka kita sebagai aparat RT gitu nggak usah ikut-ikutan begitu itu. Cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat ya Bapak Ibu. Malam hari ini bla bla bla, sampaikan apa ini segala macam dan seterusnya. Atau setidaknya yang paling kita toleransi salam sejahtera untuk kita semua. Itu kan menerjemahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi keberkahannya tidak akan kita berikan kepada mereka karena mereka tidak mendapatkan keselamatan dan keberkahan gitu ya. Kurang lebih gitu Mas Salam. Jazakallah khair. Wa kadzalik barakallahu fiik. Silakan yang lain. Satu Khalis, tafadhal masykur. Alhamdulillah. Jadi saya ikutan ingin bertanya, Mas. Masya Allah. Soal obat, memang Al-Quran maupun hadis keburukan ya akan apakah dosa ini yang ketika kita berlagi di haram ini kita Al-afu aneh tidak menerima secara jelas yang disampaikan sama Ustaz Khalis. Mental rupanya beliau. Jaringannya lagi down di. Oh, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau Baik, gitu saya Bapak punya Ibu. lagi. Masya Allah. Monggo, silakan. Pertanyaan kedua nih, mudah-mudahan bisa menjelaskan tentang narasi bahwa dunia itu hina. Dunia itu hina. Ya. Koreksi pemahaman saya, apakah karena Allah membolehkan seluruhnya terjadi, misalnya setan boleh membisikkan kita untuk berbuat jahat, kemunafikan boleh terjadi, segala maksiat bisa terjadi, tentunya atas izin Allah. Sementara ketika nanti di akhirat itu udah nggak ada lagi, Ustaz. Apakah itu yang disebut dengan dunia itu hina? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Antum ngetes itu bukan nanya. Mudah-mudahan tesnya lolos nih saya. Jadi tidak ada satupun statement di mana Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan kemuliaan di dunia. Kita lihat surat 57 ayat 20. Tanggung jawab nih Masya Allah, karena beliau yang nanya jadi beliau yang jawab tuh.
Surat 57 ayat yang ke-20. Tapi kalau ada yang mau fastabiqul khairat, mau rebutan sambil kopas ke grup boleh juga. Silahkan. Tes sinyal Mas Kolis coba yang baca coba. Muncul lagi beliau nih. Saya cepat sekali. Surat 57 ayat 20, tafadhol. Syukran Mas Munandar. Jadi di sini perhatikan Allah SWT menggunakan kata ailamu. Ketahuilah. Artinya apa? Ini ilmu nih. Ya. Innamal hayatid dunya laibun walahun. Jadi dunia ini cuma permainan, cuma kelengahan yang melenakan. Kemudian dikatakan watafakhur watakatsur, orang koleksi banyak-banyakan gitu ya, perhiasan yang sebetulnya tidak ada kemuliaannya. Ini cuma jebakan Batman aja gitu. Maka di antara kita ada yang berlomba-lomba dalam banyaknya harta, anak, keturunan gitu. Dia pikir dengan dia menguasai harta terus dia lebih mulia di mata Allah gitu. Enggak. Gitu. Lihat surat 11 ayat 15 ayat 16. Aduh, itu ngeri banget ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 11 ayat 15 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayati dunya wa zinataha. Barang siapa menghendaki dunia dan perhiasannya. Hanya sekedar menghendaki itu saja yang dia cari. Ceramah nyari amplop. Agama buat diperdagangkan. Apalah semua urusannya dia duniakan semua, dikonversi dengan dunia. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami di MKI ini, para guru kita, dijaga keikhlasannya untuk senantiasa lillah. Maka ketika itu yang diinginkan, kemuliaan dunia yang dicari, hanya orientasinya kepada dunia dan perhiasannya, maka apa kata Allah SWT di situ? Allah akan memberikan apa yang kemudian dia upayakan. Tidak dikurangi sedikit pun. Perhatikan ayat 16-nya. Itulah orang-orang yang kemudian tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Kita membayangkan neraka itu udah males banget. Ya kalau suruh ngejelasin, aduh ya. Belum tentu selamat kita dari situ gitu. Jadi, males banget deh gitu. Tapi ini bagian yang kemudian nggak ada bagian yang kemudian enak banget di bagian itu. Barang siapa menghendaki perhiasan dunia, diserahkan semuanya. Kan udah ya, dihabisin di dunia, udah selesai ya. Udah kan, udah nikmat kan di dunia kan. Habis itu luar biasa. Surat 11 ayat 15 ayat 16. 16-nya itulah orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Allahu Akbar. Nggak kepengen kita dapat begitu tuh. Gitu. Dan ketika Rasulullah SAW lewat di satu pasar bersama para sahabat itu, tiba-tiba Rasulullah SAW minta sama para sahabat, kalian ini ada yang mau beli nggak ini Allahumma shalli ala Muhammad, kambing bangkai ini. Maka kata para sahabat, untuk apa kami ya Rasulullah? Nggak dijawab sama Rasulullah SAW untuk apanya. Tapi beliau langsung tanya lagi, kalau kupingnya aja mau nggak gratis? Kalau 1 dirham buat bangkai kalian nggak mau bayar, kupingnya aja gratis. Ada yang mau nggak? Itu para sahabat ngelihat bangkai keledai yang kupingnya cacat itu langsung, ini apa-apaan sih Rasulullah SAW? Nggak aja nanyanya gitu. Kalau bahasa kitanya gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW, kalian memandang jijik kepada keledai yang kupingnya cacat. Kalian tahu nggak? Allah lebih jijik kepada dunia ini ketimbang kalian jijik kepada bangkai keledai. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, ad-dunya
Sijnul mu'min, penjara buat orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan dia surganya orang-orang yang beriman. Gitu. Surganya orang-orang kafir, tapi penjara buat orang mukmin, maaf. Gitu. Jadi biarkan mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan, gitu ya. Punten, surat 15 ayat 2, 3, dan 4. Ada yang berkenan untuk bacain, monggo silahkan. Ayo rebutan, Muharram nih. Pahala tilawah Qur'annya Masya Allah. Apakah suara saya masih terdengar? Ustaz, Masya Allah. silakan di surat 15 tadi ya. Surat 15, ayat 2, 3, dan 4. Monggo silakan. Bismillah, baca ya Ude. Monggo silakan. Ayat 2-nya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Udah telat. Terusin. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Carno Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Masya Allah. Ayat 4-nya, Mbak. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. No. Matur nuwun, Mbak Lia. Oke. Barakallah. Gitu loh Mas Elo. Jadi terlepas dari bahwa iya ada setan, iya ada kenistaan, iya betul. Itunya iya. Tapi untuk memperjelas tadi ya, surat 11 ayat 15 ayat 16, surat 57 ayat 20, surat 15 2 3 4 tadi gitu. Jadi bagian yang kemudian memperkokoh kita bahwa ternyata Allah SWT itu memang tidak pernah memuliakan dunia. Gitu kurang lebih misalnya. Saya Ustaz. Jadi jarnonya Ustaz ya. Iya, jarno. Bismillah. Non sewu Ude mau tanya Ude. Monggo Mbak Lia. Tadi yang di ayat yang keduanya itu kan artinya terjemahannya orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan. Berarti masih ada keinginan kadang-kadangnya ya Pak Ustadz, jika maksudnya nggak pasti mereka. Gini, mereka itu kalau jenengan baca di At-Takatsur. Coba buka At-Takatsur. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan kemudian mereka melihat dengan kepala sendiri, oh saya baru yakin sekarang bahwa neraka itu ada. Udah telat. Tahu gitu saya jadi muslim gitu mereka. Udah telat. Jadi ini keyakinan yang terlambat. Jadi sebelum kita, alhamdulillah kita ngaji masih di dunia, alhamdulillah Allah kasih at-takatsur di dunia gitu. Karena kita punya iman, kita berislam sekarang, kita beriman sekarang, kita menjalankan semua keimanan kita ketika kita masih di dunia. Kalau udah melihat dengan mata kepala sendiri, oh ternyata azab akhirat itu ada, oh ternyata azab kubur itu ada, udah terlambat. Subhanallah. Di ayat piro iku? At-Takatsur piro iku? Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ayat 8. ke-7. 7. Bukan 8. Ayat 8 Ude. Ayo kan, wis. Kon. Rebutan kan wis. Pada Surabaya aneh Mbak Lia ambil Mbak Reni. Saya Jawa, saya Jogja, Pak. Oh, alah. Salah Kalah sama Mbak Reni.
Artinya kalau kemudian kita melihat bahwa Allah menampakkan itu dan kemudian mereka merasa menyesal. Tahu gitu saya jadi muslim dulu. Udah telat. Udah terlambat. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka kepengen jadi muslim itu gitu. Gitu Mbak Lia. Nggih. Jazakallah khair. Wa kadzalik, barakallahu fiik. Barakallah. Monggo yang lain silakan. Udah izin Ya, bertanya. siap. Monggo Mbak Reni dengan senang Di hati. surat Al-Kasur ini sebetulnya surat ini itu nyon sewu ya, saya Yeah. mencoba menginterpretasikannya. Yeah. Apakah betul bahwa surat ini menyatakan bahwa kemegahan kan ya, bahwa kemegahan itu semuanya itu tidak akan mungkin kita bawa ke liang kubur. Betul. Esensinya begitu surat ini nggih. Betul. Alhamdulillah berarti aku gak salah nek ngatur surat. Dari kata at-takasur itu kan kathir, banyak. Orang begitu at-takasur banyak, maka banyak itu nggak akan pernah puas orang dengan banyak itu. Setumpuk emas kepengen punya 2 tumpuk emas, segunung emas pengen punya 2 gunung emas, udah punya ini pengen punya, terus nggak puas-puas. Hatta zurtumul maqabir, sampai tanah kubur masuk ke mulutnya. Iya, seremnya. Maka dikatakan kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Like that, yes like that, but don't be like that. Ngono yang ngono ning aja ngono to gitu. Maksudnya gitu. Iya. Gitu kurang lebih Mbak Reni. Dan isinya kalau kita baca tuh takasur nanti sama Tuan Guru Suparman Fajar tuh pas membahas takasur tuh keren banget bahasan beliau tuh. Masya Allah. Kapan itu Pak Udi? Nah, Mas Khalis yang apa tuh? Tiap malam kalau nggak salah ya. Setiap malam ya. Tadabbur Quran itu. Bersama Tuan Guru dan ada di MKI. Silakan untuk lihat di linknya, insya Allah. Setiap malam akan ada kajian tadabbur. Tiap malam juga ada ya? Jam berapa Pak Khalis kalau tiap malam? Turun mlebu dadi anggotane MKI ta. Mlebu ae, Mbak. Yo, carane gak ero. Wis Mas Elo mainkan. Silakan admin untuk di-share ininya, linknya. Siap. Untuk bisa jadi member MKI dan insya Allah di situ banyak sekali informasi-informasi kajian dan kalau di malam hari ada kajian tadabbur bersama Tuan Guru Super Fajar. Nanti malam. Ya. Barakallah. Jam pinten Pak? Biasanya Mari Isya, Mbak. Mari Isya. Nggih, suwun informasine pun. Monggo katuran. Baik, silakan admin di-share ya link untuk gabung di Zoom dan nanti gabung di WAG MKI di WhatsApp grupnya MKI dan mudah-mudahan banyak mas kalian yang mendapatkan informasi kajian-kajian ya insya Allah di MKI ini. Sebagai closing saat ini tema tentang Al-Quddus ini ya, biar kita kembali ke Al-Quddus tadi. Tafadhal. Kita kan memang mengaplikasikan, ketika memahami makna Al-Quddus ini, kemudian kita berusaha untuk membersihkan diri ya, tazkiyatun nufus gitu ya, dari berbagai macam dosa, berbagai macam kesalahan dan tadi ada yang sempat tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Dodi juga bahwa semua kebaikan amal soleh yang kita lakukan ini sesungguhnya akan tadi menghapus ya besar dosa yang kita lakukan dan tentu banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita lakukan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang bertobat gitu ya. Dan ini di momen Muharram di bulan haram ini tentu yang paling utama juga kita lakukan adalah selain tadi mengerjakan kebanyakan amal soleh, banyak amal soleh juga tadi bertobat, untuk selalu bertobat, memperbanyak istighfar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dan upaya kita setiap pagi Zoom kajian ilmu adalah bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan Allah dengan amal soleh yang kita lakukan ini menghapus semua dosa-dosa kita ya Ustaz. Insyaallah.
Baik, Ustaz, di penghujung kajian barangkali ada closing statement tentang Al-Qudus ini yang ingin antum sampaikan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah itu Al-Qudus, maka persucian Allah Subhanahu wa taala itu harus muncul dari kita dalam rangka betul-betul cuma Allah saja yang kemudian kita sucikan, kita bersihkan dari apa? Dari penghambaan kita kepada yang lain. Jangan jadi hamba dunia, jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba Muharram, jadilah hamba Allah. Maka kemudian bersihkan kita dari semua pengaruh-pengaruh yang kemudian membuat kita tertipu. Seperti mohon maaf, ayat kursi itu seringkali dicetak kecil jadi stiker, ditempel di gerobak jualan kita itu. Kemudian uang yang kemudian dikepret-kepretin ke barang-barang kita supaya jadi penglaris, jangan lagi lakukan hal itu. Dan kalau kita melihat kemungkaran seperti itu, sampaikan. Allah lebih luar biasa ilmunya, Allah lebih mengetahui isi hati kita, Allah lebih ngatur kepada rizki kita, maka nggak perlu dirusak dengan cara ngepret-ngepretin duit sebagai penglaris ke barang dagangan kita. Allah nggak perlu itu, Allah nggak butuh itu, Allah maha suci dari itu semua. Begitu kurang lebih, Mas Khalis. Barakallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, selalu berkahi antum Ustaz beserta ya Rabb, keluarga. Ya Rabb, wa kadzalik, barakallah. Terbaik dari setiap ilmu yang antum sampaikan di kajian Insyaallah. ini. Dan kita semua juga jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah MKI yang setiap pagi istiqomah untuk mengikuti kajian. Ya. Dari mulai kajian Babi Haikal, Ustaz Dodi, ada Tuan Guru Suparman Fajar, juga ada Ustaz Sahal, dan kajian di Ahad ada Ustaz Khairul Alam, ada Ustaz Saifullah. Insya Allah kita akan selalu mengisi pagi ini dengan amal-amal soleh, salah satunya dengan kajian ilmu, dan juga kita selalu nge-share untuk bersedekah di pagi hari, karena ini sedekah yang disaksikan oleh para malaikat ya, dan mereka turun ada yang mendoakan kita untuk mendapatkan kebaikan atau balasan yang terbaik bagi siapa saja yang berinfak di pagi hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan di pagi ini dengan berbagai macam amal soleh. Dan sebagai informasi juga, insya Allah di tanggal 2 September kita MKI ya akan mengadakan khitanan massal, ada juga tablik akbarnya, ada bazar, dan juga ada acara dengan Ustaz Dodi juga, yaitu ngedongeng ya, kisah-kisah hikmah insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dodi di acaranya di BSD insya Allah tanggal 2. Silakan untuk gabung di Majelis Keluarga Indonesia, dan tadi sudah di-share nomor kontaknya untuk dimasukkan ke grup, dan di situ ada banyak informasi kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Keluarga Indonesia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا